teman-teman sudah memberikan kesempatan dan waktu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu dengan judul kebijakan perdagangan internasional. Saya perkenalkan diri, saya dulu terlebih dahulu. Saya Fitri Ningsih bersama teman saya Sintauli Tampu Bolon dan satu lagi Melisa Nurmata. Karena berhubungan dia kerja, dia tidak bisa mengikuti presentasi ini. Dan untuk materi pertama, saya persilakan kepada teman saya. Ya, kita masuk pembahasan pertama, yaitu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Seperti kita ketahui bahwa perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Selanjutnya kita masuk dalam teori-teori perdagangan internasional. Ada dua. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak yaitu suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain, biasanya menggunakan sumber produksi yang sama. Yang kedua, teori keunggulan komparatif, yaitu perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan dua negara, akan tetapi dapat melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat yang ditimbulkan dari perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Jika satu negara mengekspor suatu komoditas, maka akan mendapat mata uang asing. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Kegiatan ekspor akan memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja yang sangat besar untuk memenuhi target yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Dengan adanya impor, harga barang yang mahal perlahan akan kembali stabil dan permintaan akan terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, masyarakat dapat membeli barang yang belum dapat dihasilkan oleh negaranya atau mutunya kurang. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk untuk bersaing di pasar internasional. Yang kelima, mendorong munculnya teknologi baru dalam proses produksi. Spesialisasi akan membuat produsen terus berusaha melakukan perkembangan teknologi baru agar biaya produksi semakin murah. Yang keenam, memperluas daerah pemasaran. Adanya perdagangan internasional menyebabkan pasar yang bisa dijangkau produsen semakin luas, karena tidak hanya di dalam negeri, melainkan di luar negeri juga. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Spesialisasi produksi, penemuan teknologi baru, dan pasar yang sangat luas karena adanya perdagangan internasional membuat perekonomian terus berjalan lebih cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan lebih cepat. Yang kedelapan, setiap negara akan menikmati semua barang yang dibutuhkan. Yang kesembilan, memungkinkan terjadinya spesialisasi. Suatu negara tidak perlu untuk memproduksi barang komoditi karena negara itu akan mendapatkan barang yang negara perlukan, karena biaya yang mahal menjadi salah satu negara dalam produksi barang. Yang kesepuluh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk. Dengan berkonsentrasi memproduksi barang-barang yang biaya produksinya murah, sehingga faktor produksinya bisa dialihkan untuk memproduksi barang itu. Selanjutnya kita masuk dalam faktor-faktor perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mengakibatkan setiap negara menghasilkan produk yang berbeda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lebih lengkap untuk memenuhi konsumsi. Yang kedua, perbedaan selera konsumen. Selera konsumen akan mempengaruhi jenis barang dan jasa yang akan diimpor atau diekspor suatu negara. Yang ketiga, perbedaan barang dan jasa yang diproduksi. Karena keterbatasan yang dimiliki,
Suatu negara tidak mungkin memproduksi sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkan warga negaranya. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan barang dan jasa yang diproduksi. Yang keempat, penghambatan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksi pada banyak negara. Negara yang berproduksi dengan jumlah yang besar sehingga dapat menurunkan biaya produksinya. Yang kelima, perbedaan teknologi. Beberapa negara telah berhasil dalam memproduksi teknologi maju dan sebagian lagi belum mendapat menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju akan menjual barang dengan murah pada negara yang teknologinya masih sederhana. Yang keenam, perbedaan harga barang yang diproduksi. Perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut. Perbedaan biaya produksi disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Faktor ini akan mendorong terjadinya perdagangan internasional yang pada gilirannya akan menyebabkan kerja sama antara negara di bidang lain juga semakin erat. Yang kedelapan, era globalisasi. Era globalisasi yang salah satunya terwujud dengan perdagangan bebas dunia yang akan segera menyerang negara berkembang, mau tidak mau harus dihadapi oleh negara itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Fitrianingsih. Ya, selanjutnya akan saya presentasikan yaitu dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam perdagangan internasional. Ada beberapa di sini kami kaitkan bahwasannya faktor penghambat perdagangan internasional dengan salah satunya yaitu tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing yang membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Yang keempat, perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Di sini rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas yang dihasilkan atau diproduksi akan rendah. Suatu negara yang memiliki kualitas produksi rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan. Dan selanjutnya, tujuan pemerintah membuat kebijakan pada perdagangan internasional yaitu melindungi kepentingan dalam ekonomi nasional terhadap berbagai kemungkinan pengaruh buruk atau negatif dari berbagai negara lain. Yang kedua, melindungi kepentingan industri dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap tersedia bagi SDM. Yang keempat, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, mampu mendorong laju ekspor. Yang keenam, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan yang ketujuh, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. Dan selanjutnya, tujuan kebijakan perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yang dikatakan yaitu kuota tarif, subsidi, larangan impor, antara lain kuota absolut, negosiasi, tarif kuota yaitu gabungan antara tarif dan kuota, dan mixing kuota yang dimaksud untuk membatasi penggunaan bahan mentah yang impor dalam produksi. Dan saya akan mengartikan apa itu neraca. Di sini neraca pembayaran internasional yaitu catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu.
Di dalam neraca pembayaran terbentuk dari beberapa komponen utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, neraca belanja, yaitu jumlah saldo dari neraca perdagangan transaksi unilateral dengan neraca perdagangan yang terdiri dari neraca perdagangan barang maupun neraca perdagangan jasa. Dan yang kedua, transaksi unilateral, yaitu transaksi yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban secara hukum bagi negara yang menerimanya, yang terbagi neraca lalu lintas modal, yaitu mencatat arus modal pemerintah dan swasta. Jadi kesimpulan di materi kami ini bahwasannya perdagangan internasional yaitu kegiatan ekspor dan impor antara dua negara. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata atau salah yang kurang dari materi kami mohon maaf. Demikianlah presentasi kami. Jika ada yang ingin memberi pertanyaan atau memberikan kritik dan saran, kami persilakan untuk memberikan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada semuanya.